Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada poin ke-51 halaman ke-177 tentang tercelanya ambisi menjadi pemimpin. Kita baca hadisnya. An Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibna Samurata, la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha wa idha halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khairun wa kafir an yaminika, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an, dia berkata, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan ataupun kepemimpinan, sebab jika kamu diberi jabatan karena memintanya, niscaya urusan itu akan diserahkan kepadamu. Artinya Allah tidak akan menolongmu. Sedangkan jika kamu diberikan tanpa memintanya, niscaya kamu akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan jabatan dan kepemimpinan itu. Dan apabila kamu masuk ke dalam sumpah dengan sebuah sumpah, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik darinya, kerjakanlah yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarah, tebusan dari sumpah-sumpahmu itu. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya meminta jabatan, meminta sebuah kepemimpinan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, innakum satahrisuna 'alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan fa ni'mat al-murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Kata Nabi SAW, kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ia adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyapihan. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kenapa kemudian Nabi SAW menasihati sahabat Abdurrahman ibn Samurah agar menjauhi meminta kedudukan, meminta pangkat ataupun jabatan?
Karena biasanya orang yang jatuh kepada posisi jabatan ataupun kepemimpinan, maka akan timbul dosa-dosa tanpa sadar yang mengakibatkan akan menghancurkan kehidupannya. Karena biasanya seorang yang masuk pada dunia kepemimpinan, entah dia jadi presiden, entah dia jadi menteri, entah dia jadi pemimpin daerah dan begitu seterusnya, biasanya kalau sudah masuk kepada ranah atau dunia seperti itu, maka mereka akan mudah menghalalkan yang Allah haramkan. Bahkan akan masuk kepada sifat-sifat yang sangat tercela. Seperti umpamanya orang-orang yang masuk pada dunia seperti itu pasti akan menginginkan sebuah ar-rif'atu wal jah. Rif'atu wal jah itu artinya kedudukan yang tinggi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Dan itu terlihat ketika para pemimpin ini sudah tidak menjadi pemimpin. Kita bisa melihat ketika dia menjadi pemimpin, subhanallah, kemana-mana ada bodyguard yang mengikutinya, menggunakan protokoler dan begitu seterusnya, dihormati, disanjung dan begitu seterusnya. Tapi ketika kemudian kepemimpinannya sudah selesai, sudah purna tugas atau sudah menjadi pensiun, banyak kemudian orang yang stres, seolah-olah dia terkena penyakit yang kita sebut dengan sesuatu yang belum siap dihadapi dia. Sehingga banyak kemudian yang jatuh jadi pemimpin itu merasa saja dia masih jadi pemimpin. Apa istilahnya itu? Kalau dalam penyakit-penyakit orang yang dulunya pernah sukses, tiba-tiba kemudian dia sudah hilang suksesnya, post power syndrome itu apa itu namanya? Itu biasanya terjadi kepada para pejabat yang sudah tidak menjabat. Makanya juga saya pernah melihat ada teman-teman itu yang dulunya dihargai, dihormati ketika bekerja di pemerintahan, kemudian setelah pensiun itu kayak orang stres. Jadi kalau ketemu itu ceritanya seolah-olah dia masih menjabat saja, padahal sudah pensiun, sudah jadi rakyat biasa. Ya, itu karena ketika dia menjadi pemimpin itu niatnya sudah tidak benar. Hubbu rif'ah namanya. Dia cinta supaya dihargai, dihormati dan dimuliakan. Atau boleh juga hubbul mal, karena cinta harta. Sebelum menjadi pemimpin mungkin kekayaannya tidak seberapa. Mungkin kalau di negara kita kan ada laporan kekayaan gitu kan. Tapi setelah menjabat 1 periode, 2 periode, atau boleh jadi mungkin nambah menjadi 3 periode, itu kekayaannya meningkat. Ya karena boleh jadi ketika dia menjadi pejabat semua dimudahkan. Bahkan boleh jadi dunia yang menghampiri dia, bukan dia yang menghampiri dunia, walaupun dengan cara yang culas dan tidak benar kan begitu. Tapi lihat setelah kemudian tidak menjabat lagi, ketika mungkin mulai banyak orang yang menjauhi dia, maka kekayaannya sedikit demi sedikit terkuras habis, dan itu menjadikan stres hidupnya. Dan itu bagian daripada penyesalan dalam hadis ini. Atau boleh jadi hubbus syuhrah,
Dia cinta ingin popularitas, ingin terkenal. Ketika menjadi pejabat, pemimpin, atau apalagi sampai keluar di medsos gitu ya, di televisi-televisi, di koran-koran, di media-media elektronik yang lainnya, itu sewaktu dia menjabat, selalu tampil di depan media. Dan itu kebanggaan bagi dia. Tapi setelah tidak menjabat lagi, sudah tidak lagi diliput, mulailah dia stres. Lah kalau seandainya niat menjadi pemimpin itu hanya mengejar hubbur rif'ati, cinta supaya disanjung, cinta supaya dipuji, atau hubbul mal, karena ingin mengumpul-ngumpulkan harta benda saja, melampiaskan syahwatnya, atau mungkin hubbus syuhra, cinta dengan popularitas, maka kalau seandainya dia turun dari kepemimpinan, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Itulah kenapa tanggung jawab pemimpin itu besar. Di sini Nabi SAW menasihati Abdullah ibnu Samurah di sini dan mengatakan, jangan kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberikan jabatan sementara engkau tidak pantas untuk mendapatkan jabatan itu, niscaya urusannya akan diserahkan kepada kita. Maknanya Allah tidak akan membantu kita. Tapi kalau seandainya orang yang meminta kita karena disangkanya atau mungkin dikiranya kita layak untuk menduduki jabatan itu, dan orang-orang mempercayainya kepada kita, dan kita akhirnya menerima karena bukan kehendak kita, tapi orang lain berkehendak, masyarakat yang berkehendak karena melihat kemampuan kita, maka kalau dia kemudian mendapatkan jabatan dengan bismillah, maka insyaAllah dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu hari seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi SAW dan meminta jabatan dan mengatakan, ala tasta'miluni ya Rasulullah, Rasul, angkatlah aku menjadi pemimpin. Maka Nabi SAW langsung menepuk kedua bahu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Aba Dzar, innaka dhaif. Wahai Aba Dzar, kau ini lemah. Wa innaha amanah, kepemimpinan ini amanah. Wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamah, dan kelak pada hari kiamat maka engkau akan dihinakan dan akan timbul banyak penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan kapasitasnya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia betul-betul mengerjakannya dengan amanah di pundaknya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kau ini lemah. Dan itu yang terjadi. Potret kepemimpinan negeri kita ini bukan karena dia punya skill leader terbaik untuk menjadi pemimpin, tidak. Tapi kebanyakan karena banyak masanya, mungkin dia public figure, artis dan yang semacamnya. Apalagi pemilihan dengan banyaknya suara, tak jarang juga kemudian menggunakan serangan pajar dan yang semisalnya, akhirnya terpilih. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya tiba-tiba kemudian diduduki orang tersebut, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau sebuah urusan itu dipegang kepada yang bukan bidangnya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Itulah ancaman Nabi SAW. Makanya kenapa
Nabi menasihati seperti itu. Kita lihat manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar saat wafatnya Nabi SAW pun jasad Rasul belum dikuburkan, dia mendengar orang-orang Ansar sedang mengadakan pertemuan dan meniatkan untuk mengangkat Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj, menjadi pengganti Nabi SAW. Maka Abu Bakar datang menggandeng Umar dan juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian menjelaskan siapa yang layak menjadi pemimpin. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung ditarik tangannya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan baiatlah Umar. Kemudian setelah itu mengambil tangan Abu Ubaidah atau baiatlah Abu Ubaidah. Keduanya layak untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Lihat bagaimana manusia terbaik, padahal tidak ada manusia terbaik setelah Nabi kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dia justru menarik tangan Umar dan Abu Ubaidah dan mengatakan baiatlah salah satu dari keduanya, karena salah satu dari keduanya layak untuk menjadi pemimpin. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sadar bahwa ada yang lebih layak dibandingkan dia. Siapa? Abu Bakar. Makanya Umar mengatakan, aku tidak akan menjadi khalifah kalau dalam rakyatku ada orang yang namanya Abu Bakar. Di zaman dulu, ketika mereka ditawari menjadi pemimpin, mereka saling mundur dan tidak mau saling maju. Ketika ada orang yang terbaik di antara mereka, maka mereka akan mendahulukan orang yang terbaik di antara mereka, karena mereka tahu bahwa tanggung jawab seorang pemimpin ini besar. Kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan rakyatnya. Tapi kalau dia jahat, dia akan menanggung dosa rakyatnya. Dan itulah isi daripada surat Nabi ketika menyurati Raja Herakli. Ketika dalam surat itu Nabi SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah dan hambanya, kepada Raja Herakli, pemimpin Romawi. Kata Nabi SAW, masuklah Islam, engkau akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisiyin. Maksudnya rakyat daripada Herakli. Isyarat daripada tulisan Rasul dalam risalah kepada Herakli ini menunjukkan bahwa dosa yang akan ditanggung oleh pemimpin kalau dia tidak adil, maka akan banyak dosa yang ia akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang yang kita zalimi di dunia saja akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan terjadi qisas. Umpamanya saya mengambil barang ibu dan saya mencurinya dan tidak mengembalikannya di dunia, maka ibu akan datang kepada saya di hadapan Allah, kemudian akan mengambil pahala yang saya miliki sesuai dengan dosa yang saya lakukan kepada ibu. Itu yang disebut dengan al-qisas yaumal qiyamah. Macam mana kalau seandainya zalimnya ini bukan satu orang? Bagaimana kalau zalimnya itu bukan satu orang, tapi satu rakyat negara yang jumlahnya bukan ratusan, ribuan jiwa? Kalau mereka dizalimi, macam mana dia akan menghadap Allah dengan pertanggungjawaban atas kezaliman yang ia lakukan kepada rakyatnya? Na'udzubillah. Maka dia akan menjadi manusia yang paling bangkrut pada hari kiamat. Itulah yang dinyatakan di sini, kata Nabi kepada Abdullah ibn Samurah, kalau engkau meminta jabatan sementara engkau tidak layak di situ, maka engkau tidak akan ditolong. Tetapi kalau seandainya orang-orang yang meminta dirimu untuk menjabat dan engkau layak di situ, maka Allah akan berikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Imam Abi Dawud meriwayatkan
dari sahabat yang bernama Abu Maryam Al-Ajdi radhiyallahu an. Dia mengatakan, dakhaltu ala Muawiyah, aku masuk menemui penguasa Muawiyah. Faqala, lalu dia berkata, ma an'amana bika aba fulan, kami senang bertemu denganmu wahai Aba Fulan. Apa yang menyebabkan kamu menemuiku? Fakultu hadithan sami'tuhu, maka aku menjawab sebuah hadis yang pernah aku dengar. Ukhbiruka bihi, yang aku akan habarkan dengannya. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Qala faja'ala rajulan ala hawaijin nas. Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang mengurusi sesuatu dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutupi diri dari keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kefakiran masyarakat, niscaya Allah akan tutup diri pemimpin tersebut dari keperluannya, kebutuhannya dan kefakirannya. Kemudian rawi mengatakan, ketika Muawiyah mendengar hadis itu, maka Muawiyah langsung menetapkan seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam siapapun pemimpinnya yang menyusahkan rakyatnya, siapapun pemimpinnya yang zalim kepada rakyatnya, apalagi tahu rakyatnya yang lemah, dia mengambil hak mereka, maka Allah akan mengambil hak dia. Dari sini Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ketakutan. Karena ketakutannya akhirnya mendengar hadis ini, dia meminta kepada bawahannya untuk mencatat seluruh kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, penuhi kebutuhan mereka. Begitulah takutnya para sahabat Nabi SAW memegang kepemimpinan. Tapi di zaman sekarang mana ada lagi takut? Mau mengambil hak rakyatnya, mau zalim kepada rakyatnya, memencekik rakyatnya, menerapkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah pun tidak peduli. Itulah memang era-era akhir zaman. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat menjadi pemimpin, ketika awal dilantik menjadi khalifah, apa pidato yang harusnya menjadi pelajaran kepada siapapun dari para pemimpin-pemimpin negara? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayyuhan nas, wahai manusia, qad wullitu alaikum wa lastu bi khiyarikum, aku sudah diangkat sebagai pemimpin kalian, sementara aku bukan manusia yang terbaik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni, hei rakyatku, kata Abu Bakar, kalau seandainya engkau melihat dariku sebuah kebaikan yang aku terapkan dalam kebijakanku, tolong aku, bantu aku, support aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni, tapi kalau engkau melihat aku di atas kebatilan, ada kebijakan-kebijakanku yang tidak pro rakyat, ada kebijakan-kebijakanku yang mungkin penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebatilan, luruskan aku. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia meminta kepada rakyatnya, kalau dia memutuskan sebuah kebijakan dan kebijakan itu pro rakyat, sokong, dukung, tolong. Tapi kalau kebijakan itu membuat susah rakyatnya, apalagi penuh dengan kezaliman dan kebatilan, tolong luruskan aku. Kemudian kata beliau, atiuni ma ata'tullaha fikum, kalian boleh mentaati aku, kata Abu Bakar, selama aku mentaati Allah.
Fa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau kalian melihat aku bermaksiat kepada Allah, jangan pernah kalian taati kepemimpinanku. Lihat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu betul-betul ingin berhukum dengan hukum Allah. Karena tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya dia mengatakan, selama aku taat kepada Allah, selama aku taat kepada Rasulullah, taati aku. Tapi selama aku bermaksiat kepada Allah, selama aku bermaksiat kepada Rasulullah, jangan pernah taat kepada aku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ala inna aqwakum indi al-dhaif hatta akhudhu ahaqqa lakum. Kata Abu Bakar, sesungguhnya orang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sampai hatta akhudhal haqqa lahu, sampai aku mengambil hak dia. Wa ada'afukum indi al-qawiyyu hatta akhudhal haqqa minhu. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di sisiku, sampai aku mengambil haknya. Subhanallah. Lihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar betul-betul membela rakyatnya. Siapa yang merasa kuat di sisi rakyatnya, maka di sisiku dia orang yang paling lemah. Karena biasanya orang yang kuat itu cenderung menindas. Orang yang paling kuat itu cenderung untuk berbuat jahat dan zalim. Makanya Abu Bakar ingin membentengi rakyatnya, seolah-olah Abu Bakar mengatakan, aku adalah backing kalian. Tenang, jangan takut dengan orang-orang yang kalian anggap itu kuat, karena engkau punya aku. Tapi orang yang paling lemah di antara kalian, yang boleh saja ditindas, kalian orang yang paling kuat di sisiku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Inilah kata-kataku, aku hanya meminta ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Lihat bagaimana ucapan yang membara dari Abu Bakar Siddiq. Ini percontohan pemimpin yang adil. Makanya kalau kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil itu betul-betul mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampai memasukkan deretan 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di saat tidak ada naungan kecuali dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama justru Rasul mengatakan imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Bahkan Nabi SAW sampai mendoakan dan mengatakan, man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim fafruq bihi. Ya Allah, siapapun dari umatku yang diangkat menjadi pemimpin, kok dia lembut dengan rakyatnya, dia baik dengan rakyatnya, dia memperhatikan hak dan kebutuhan rakyatnya, maka perbaikilah pemimpin yang seperti ini. Tapi sebaliknya, kata Rasul, barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin dari umatku, kemudian dia berbuat jahat kepada rakyatnya, hancurkan pemimpin yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ada nasihat kepada para pemimpin, siapapun pemimpinnya. Apakah pemimpin ini selevel negara, mungkin presiden atau bawahannya menteri-menteri, atau mungkin sampai kepada wali kota, lurah, RT, RW, sampai kepada pemimpin rumah tangga. Kata Nabi SAW, thalathatun la yaruddullahu du'a'ahum. Ada 3 kelompok, tidak mungkin ditolak doanya. Yang pertama, adz-dzakirullaha katsira, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, wal mazlum, orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, wal imamul muqsit, dan pemimpin yang adil. Ini bentuk pertolongan Allah.
di mana para pemimpin yang adil itu mereka ditolong Allah dengan cara dikabulkan doa-doanya. Maka mulailah dari pemimpin-pemimpin keluarga, baru naik kepada pemimpin-pemimpin berikutnya sampai boleh jadi ke pemimpin negara. Maka kalau doa-doa anda ingin dikabulkan, maka menjadilah pemimpin yang adil. Karena kalau seandainya anda menjadi para pemimpin yang adil, maka Nabi SAW menganggap pemimpin yang seperti ini adalah manusia terbaik yang ada di kolong langit. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khiyari umaraikum wa syirarihim. Maukah aku kabarkan kepada kalian pemimpin-pemimpin terbaik dan pemimpin-pemimpin terburuk, kata Rasul. Adapun pemimpin-pemimpin terbaik, khiyaruhum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Pemimpin-pemimpin yang kalian cinta dengan rakyat atau yang dicintai rakyat, atau yang kalian berdoa dengan doa baik kepada rakyat atau yang didoakan baik oleh rakyatnya. Maka kita lihat, kalau satu pemimpin itu dilaknat oleh rakyatnya, dijelek-jelekan oleh rakyatnya, diburuk-burukan oleh rakyatnya, berarti pemimpin yang seperti ini bukan tanda-tanda pemimpin yang baik. Karena Rasul yang mengatakan, wa syiraru ummaraikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Engkau membenci rakyatnya dan rakyat membenci engkau. Engkau melaknat rakyatnya dan rakyat melaknat engkau. Maka berlindunglah dari pemimpin-pemimpin yang buruk, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, entah kenapa dia bicara dengan unta yang merupakan unta sedekah. Jadi Umar berdialog dengan unta, padahal unta pun tak paham dengan dialog Umar. Umar mengatakan di hadapan unta, inni akhafu an us'ala anka yaumal qiyamah. Hei unta, katanya, aku takut aku akan ditanya gara-gara kamu pada hari kiamat, katanya. Lihat, karena unta itu unta sedekah. Takut kalau seandainya Umar itu tidak menyalurkan unta-unta itu kepada yang berhaknya, maka dia tanya setiap barang-barang yang merupakan milik rakyat, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai unta pun ditanya sama Umar. Hei unta, kata Umar, aku takut gara-gara engkau aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, in syi'tum an ba'tukum an imarati wa ma hiya. Jika kalian mau, kata Rasul, aku akan habarkan jenis kepemimpinan bagi kalian. Apa itu menjadi pemimpin, kata Rasul? Maka sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, awwaluha malamah, wa thaniha nadamah, wa thalithuha azabun yaumal qiyamah. Awal diangkat menjadi pemimpin itu sebuah kehancuran. Yang keduanya, engkau akan mendapatkan penyesalan. Yang ketiganya, engkau akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Illa man adal, kata Rasul, kecuali engkau menjadi pemimpin yang adil. Maka kalau seandainya pemimpin itu tidak adil, maka dia akan mendapatkan tiga perkara ini. Pertama, malamatun, kehancuran. Yang kedua, nadamatun, penyesalan. Yang ketiga, azabun yaumal qiyamati, azab kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Itulah yang kemudian Nabi SAW sampai menasihati sahabat Abdullah ibn Samurah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah hal yang menarik
dari surat yang ditulis oleh Al-Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia menulis kepada Imam Al-Hasan untuk mencatat ciri-ciri pemimpin yang adil itu seperti apa. Harusnya seperti itu. Harusnya para pemimpin itu punya penasihat-penasihat spiritual yang memang ahli dalam agama, ahli di dalam Al-Quran, ahli dalam hadis-hadis Nabi SAW, supaya setiap keputusannya tidak keluar daripada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Karena itu keadilan. Ya. Maka kemudian Imam Hasan mencatat sebuah surat permintaan wasiat daripada Umar bin Abdul Aziz untuk mencatat ciri-ciri pemimpin yang adil. Isi suratnya, "I'lam ya Amiral Mu'minin, innallaha ja'alal imamal adila kiwama kulli ma'ilin wa qasda kulli ja'irin wa salaha kulli fasidin wa quwwata kulli dha'ifin wa nisfata kulli madhlumin wa mafza'a kulli malhufin." Ketahuilah wahai Amiral Mukminin, sesungguhnya Allah telah menjadikan pemimpin yang adil itu pelurus setiap kebengkokan. Kalau ada yang bengkok di masyarakat, pemimpin yang meluruskannya. Ataupun pemberantas setiap kezaliman. Jadi kalau ada kejahatan di masyarakat, berantas oleh para pemimpin. Wasalaha kulli fasidin, dia memperbaiki setiap kerusakan. Ada di masyarakat, ada undang-undang yang nyeleneh, langsung buatkan undang-undang yang sesuai dengan syariat. Wa quwwata kulli dhaifin, dan pemimpin adalah kekuatan bagi orang-orang lemah. Bukan melemahkan orang-orang yang lemah, tapi menguatkan orang-orang yang lemah. Ini mah tidak. Yang miskin makin miskin, yang kaya pula makin kaya. Ya. Kemudian wa nisfata kulli madhlum, dia sebagai penolong bagi siapapun yang terzalimi. Harusnya para pemimpin menolong siapapun yang menjerit karena dizalimi manusia, bukan dia pelaku kezaliman. Wa mafza' kulli malhuf, dan dia harus sebagai yang bisa menakut-nakuti orang-orang yang jahat supaya dia sadar. Itulah yang ditulis oleh Imam Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifatul muslimin, yang dengan nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ini, Umar bin Abdul Aziz menjadi satu-satunya pemimpin yang adil setelah Khulafaur Rasyidin. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang ditulis dalam surat itu? Dia mengatakan, ya Amiral Mukminin karra'is syafiq ala ibilihir rafiq. Wahai imam, wahai Amiral Mukminin, jadilah pengembala yang memiliki sifat lembut kepada hewan gembalaannya. Itulah makanya Nabi SAW dikatakan oleh ahli sejarah, min ra'il ghanami ila ra'il umami, atau min riayatil ghanami ila riayatil umami. Nabi itu dididik oleh Allah mulai jadi pemimpin kambing-kambing menjadi penggembala, akhirnya terdidik menjadi pemimpin umat manusia. Dari mana Nabi SAW mendapatkan percontohan menjadi pemimpin umat selembut itu? Saat dia menggembala kambing, mendapatkan sifat-sifat itu. Makanya kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jadilah seorang pengembala yang lembut kepada gembalaannya. Ya Amirul Mukminin, wassil yatama wa khazzin masakin wa yurabbi saghirahum wa yamunna kabirahum. Wahai Amirul Mukminin, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang miskin, berikan pendidikan anak-anak kecil di antara mereka, sayangi orang-orang yang sudah tua di antara mereka. Ya Amiral Mukminin, kal qalbi bainal jawaih tasluhul hawaij
bisalahihi wa tafsudu bi fasadihi. Wahai Amiral Mukminin, seperti hati yang sangat lembut yang bisa membenahi yang rusak dan berusaha untuk memperbaiki yang rusak. Ya Amiral Mukminin, huwal qa'im bainallah wa baina ibadi, yasma'u kalam Allah wa yusmi'uhum, wa yanzuru ila Allah wa yurihim, wa yanqadu ila Allah wa yakuduhum. Wahai Amiral Mukminin, katanya, tegaklah di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Artinya, jangan lupakan Allah ketika mengurus rakyatnya. Dengar kalam Allah Al-Quran dan perdengarkan Al-Quran kepada rakyatmu. Jadi Imam Hasan meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendengarkan Al-Quran dan memperdengarkan Quran juga kepada orang lain, kepada rakyatnya. Sebab kalau pemimpin dekat dengan Quran, maka dia akan adil dalam kepemimpinannya. Lihat kepada Allah, kemudian perlihatkan Allah kepada mereka. Lihat kepada Allah, perlihatkan Allah kepada mereka. Maksudnya, dekatlah dengan Allah. Kemudian setelah dekat dengan Allah, ajak rakyatnya untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi, sampai kepada ucapan ya Amirul Mukminin, idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur fal asraru zahiratun wal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Amirul Mukminin, apabila engkau sudah masuk ke liang kubur, kemudian yang tidak tampak di dunia Allah tampakkan di hadapannya, dan kitab-kitab catatan tidak ada satupun yang tertinggal dari dirimu, baik yang kecil ataupun yang besar, pasti ada catatannya. Apa yang kau akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ketika membaca surat itu, fabaka, dia pun menangis. Dan dia berusaha untuk mengamalkan nasihat Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Inilah contoh bagaimana kepemimpinan di zaman dulu itu luar biasa. Tapi sayang, cerita hanyalah tinggal cerita, kisah hanyalah tinggal kisah. Tidak pernah kemudian diambil ibrah dan pelajaran oleh para pemimpin sekarang. Betul kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat pemimpin-pemimpin di zaman dulu dengan pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Kemana Umar bin Abdul Aziz? Kemana Abu Bakar? Kemana Uthman? Kemana Ali? Kemana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kemana kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal catatannya. Itulah yang terjadi kepemimpinan di hari yang sekarang ini. Kalau di zaman Rasul saja, Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Samurah, jangan meminta kepemimpinan. Harusnya sabda Rasul itu berlaku di zaman sekarang. Harusnya ucapan Nabi SAW berlaku di zaman sekarang. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas harusnya jangan menyodorkan diri. Ini tidak, kampanyenya saja aneh. Pilih saya, jangan pilih dia. Kalau zaman dulu pilih dia, jangan pilih saya. Slogan kampanyenya saja sudah berbeda, ibu ya. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda yang sudah menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah azza wa jalla, dan jangan tersinggung dengan kritikan yang baik. Umar bin Khattab saat diangkat menjadi pemimpin, dia berjalan dengan Aslam ke pasar. Tiba-tiba ada nenek tua mengatakan, ya Umair ittaqillah. Bukan ya Amirul Mukminin, bukan ya Umar, ya Umar. Umar itu bahasa Arab, itu ismu tasghir namanya, isim yang merendahkan. Dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar kecil, bertakwalah kau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kau anak-anak, kemudian jadi dewasa, kau tiba-tiba kau jadi pemimpin pula. Dari mana jalannya? Katanya. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau Umar. Maka Umar menangis. Ketika itu Aslam marah dan mengatakan, ya Umar,
biarkan aku akan hardik wanita itu. Kurang ajar betul dia. Kenapa tidak memanggil engkau Amirul Mukminin? Tapi Umar mengatakan, da'uha, tinggalkan. Kamu tahu siapa dia? Kata Aslam mengatakan, aku tidak tahu. Kata Umar, dialah Haulah bintu Hakim, wanita yang karenanya turun satu surat dari langit, itulah dengan sebutan suratul Mujadalah. Maka Umar pun kemudian mengambil ibrah dan langsung menangis ketika mendengar kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mana ada pemimpin yang sekarang kau diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian langsung menangis, menyadari dirinya. Yang ada justru boleh jadi yang menasihatinya bisa saja ditangkap, dipenjarakan, atau dilenyapkan. Naudzubillah. Ya, wajar kalau Nabi SAW mengatakan afdalul jihad indallah, seutama-utama jihad di sisi Allah adalah kalimatul haq inda sultanil jair, nasihat yang baik di hadapan pemimpin yang zalim. Tapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kalau kita dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, tetap kita harus taat, tetap kita harus mendengar selama perintahnya adalah kebaikan. Karena Rasul yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keterangan hadis yang ke-51 tentang tercelanya ambisi kepemimpinan. Kemudian di sini di ujung hadis Rasul mengatakan, idza halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminika, muttafaqun alaih. Dan apabila kamu bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik dari sumpah itu, kerjakan yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarah tebusan dari sumpah itu. Di sini sabda Nabi yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lihat dalam halaman ke-180. Termasuk di antara makna hadis ini adalah seseorang yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perkara sunnah, maka dia wajib membayar kafarah atas sumpahnya tersebut dan wajib melakukan perkara wajib dan sunnah yang ia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Jadi contohnya adalah kalau seandainya seseorang bernazar untuk tidak melaksanakan sholat wajib, kalau saya sembuh saya akan meninggalkan sholat 5 waktu, kan konyol bu. Ya, kalau saya sembuh saya tidak akan sholat rawatib, kan bego orang yang ngomong gitu. Maka orang yang seperti ini dia harus bayar kafarah. Kalau sembuh bayar kafarah, tetap laksanakan sholat wajib dan laksanakan sholat sunnah. Itu maksudnya. Ya. Termasuk pula seseorang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau perkara yang dibenci makruh, maka dia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan atau perkara yang dibenci itu dan membayar kafarah atas sumpahnya. Atau dia bersumpah, kalau saya sembuh saya akan maksiat lagi, saya akan zina lagi, saya akan khamar lagi. Maka setelah sembuh jangan kemudian diikuti nazarnya, tapi bayar kafarah, kemudian hentikan maksiatnya. Kemudian kata beliau, 4 macam yang disebutkan itu termasuk dalam sabda fa'til ladzi huwa khairun, kerjakan yang lebih baik dari sumpahmu itu. Karena melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang diharamkan secara mutlak, keduanya termasuk kebaikan. Inilah makna firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa dan menciptakan kedamaian di antara kalian. Ya, inilah di antara poin dari hadis yang ke-51. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silahkan. Enggak ada. Ya, wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.